Oke, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat siang hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan pujian penyembahan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, biarlah hamba boleh dipakai untuk jadi berkat buat jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Gimana hari ini? Gue udah gak mau jawaban kayak gitu, klise. Coba jujur, rasain. Capek? Sedikit semangat? Semangat banget? Ya, jujur bareng-bareng ya. Gimana hari ini? Jawab yang jujur ya. Jadi yang baik. Luar biasa, no. Jawab jujur ya. 1, gimana hari ini? 1, 2, 3. Tepuk tangan. Thank you Pak Hendrik. Stresnya Pak Hendrik tinggi. Stres. Saya juga habis capek. Tadi baru pertama kali khotbah di gereja jam 7 pagi. Saya bilang ini gereja terpagi ya. Kadang kita pindah dari jam 8 jam 10.30 teman-teman. Hari ini saya diberikan tema Cultivating Life of Prayer. Oke, coba pikirin ketika mikirin hal yang buruk tentang doa, hal yang negatif tentang doa. Begitu dengar kata doa ada hal yang berat. Apa yang ada di bayangan kamu? Coba pejamkan mata. Begitu dengar kata doa hal yang berat. Coba pejamkan mata dulu. 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Wajahnya tetap senyum-senyum. Terlalu berat ya sampai lu senyum ya. Kalau terlalu berat itu biasanya sampai senyum. Karena terlalu sedih aja gak cukup. Oke, ada yang bisa kasih tahu paling berat apa, Rik? Wah, jadi waktu kamu dengar doa masa depan udah doa tetap berat ya kan? Karena gak jelas masa depan lo. Chris, apa yang paling berat? Istri gua. Apa Chris? Berat badan. Oke, sekarang lagi pejamkan mata 5 detik lagi. Yang paling indah waktu doa. Oke, pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pak Hendrik yang stres yang paling indah waktu doa apa Pak? Yang kebayang langsung pop up. Iya Pak Hendrik doa bertahun-tahun. Gue tahu banget. Senang? Tetap ngerasain Tuhan ada. Walaupun jawabannya kayak kok ngelewatin doang ya Pak ya. Udah 3-4 tahun lewatin doang. Tapi gue kok masih hidup gitu kan. Itu ada yang senyum mungkin. Biasanya kita langsung berpikir tentang doa. Begitu berat ada doa-doa yang gak dijawab, betul gak? Saya dulu percaya banget, saya di aliran teologi yang percaya Tuhan bisa lakuin mujizat. Saya berpuasa, suatu hari om saya masuk rumah sakit di IGD, sedang ada info saya berlutut di rumah sakit cari tempat gelap. Tuhan sembuhkan, meninggal. Terus saya doa lagi, ketika mama saya tahu-tahu ditelepon, mamamu ke IGD hari ini, saya baru berlutut belum berdoa. Begitu ditelepon lagi, mamamu udah gak ada. Jadi kerasa begitu dengar doa, tapi begitu pikirin tentang doa yang baik, kerasa banget. Ya, saya doa dulu gak disetujui sama istri. Berdoa sama Tuhan. Wah, tahu-tahu langsung suruh ngelamar. Panik juga gak? Baru lulus sekolah Alkitab. Udah sekolah Alkitab, masa depan gak jelas kan? Teologinya kan Injili, bukan karismatik ya. Jadi gak jelas, tahu-tahu dulu gak setuju, gak pikir masih lama. Ternyata langsung, ayo setuju kapan dilamar? Waduh serius itu. Itu ngelamar saya bilang, mah aku gak punya duit. Tapi inget banget. Doa ada hal-hal yang baik, betul? Ada hal-hal yang buruk. Tapi selalu kita identik dengan permintaan. Salah enggak? Enggak, karena Tuhan juga ngomong, mintalah ketika kamu kurang, ketika kamu enggak punya, ketika kamu lemah letih, berbeban berat, datang sama Tuhan. Kadang orang Kristen sok gaya ya, kamu datang Tuhan karena ada maunya, enggak boleh. Berarti lu bisa mikir lu datang sama Tuhan tanpa ada maunya. Sombong. Ya. Mana ada? Akhirnya sombong ada maunya pura-pura gak ada mau. Oh gue sih gak ada maunya sama lu. Padahal ada. Jadi justru kerendahan hati kita datang sama Tuhan, gue ada maunya, Tuhan gue berat banget. Itu justru ketulusan sama kayak kamu temenmu, kamu pengen jalan, kamu kesepian, mau temen gue enggak? Gue sih gak apa-apa jalan sendirian, padahal lu butuh. Datang aja, gue lagi sendirian di sepi, bisa temen gue kalau enggak apa-apa sih, tapi gue butuh temen. Itu kerendahan hati. Orang Kristen kadang-kadang sombong banget. Ya, emang kayak anak, gue gak butuh lu Pak, bisa sendiri, ngambilin duit lo. Lebih baik anak datang Pak, aku udah berusaha Pak, kerja, udah S2 Pak, gajinya tetap di bawah 10 Pak. Pak bisa gak support bensinnya? Emang mamamu, lu datang Papa ada maunya? Enggak lah.
Papamu bilang, yuk datang gak apa-apa, sampai lu mandiri. Jadi kadang orang Kristen itu belagu banget. Sok rohani padahal malah belagu. Datang Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, ada kebutuhan, nggak apa-apa. Tapi doa nggak hanya kebutuhan, betul? Ada hal yang lain dari doa. Saya hari ini nggak punya kebutuhan karena kita sudah sering minta butuh. Nggak apa-apa, minta minta mujizat, minta. Saya di kalangan gereja yang tradisi yang dulu yang minta mujizat terus, sama yang belum minta mujizat udah kehendak Tuhan yang jadi, betul kan? Saya beda banget di kalangan itu. Wah, tahu cancer, tahu dalam nama Yesus Tuhan bisa berubah, Tuhan bisa menggerakkan. Aku percaya, puasa, aku percaya. Yang satunya belum minta, Tuhan kehendak Tuhan yang jadi, takut kecewa. Padahal Tuhan tahu nggak bakal dia mati di kayu salib? Tahu, tapi dia bilang kalau bisa kehendak Tuhan, kalau bisa cawan itu. Padahal Yesus sudah tahu dia bisa minta, kita nggak tahu. Keluarga kita, anak kita, orang yang kita cintai sembuh atau enggak. Tapi kita nggak berani meminta. Kita sok rohani. Ya. Jadi saya nggak bilang minta-minta terus ya. Tapi saya juga nggak bilang jangan buru-buru kehendak Tuhan yang jadi. Lu emang tahu. Kalau anak saya sakit, saya akan minta mujizat. Saya akan minta teman-teman doakan. Karena saya belum tahu dia bakal sembuh atau nggak sembuh. Tapi saya tahu kehendak Tuhan. Ketika saya berdoa saya harus mengasihi dia. Saya harus mengasihi diri saya harus mengasihi orang-orang dan bagaimana itu kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Tapi saya akan meminta mujizat Tuhan. Oke? Jadi jangan buru-buru kehendak Tuhan yang jadi. Bilang, Tuhan gue gak tahu kehendakmu tapi gue pengen, gue butuh, gue belum bisa kehilangan orang yang gue cintai. That is prayer. Mengawinkan antara yang kubu satunya. Tapi ternyata hari ini saya gak cuma ngajarin kita tentang doa yang seperti itu saudara-saudara. Karena praying is not just for asking things from God. Doa ternyata gak cuma minta. Orang Kristen bicara doa itu relational. Kayak sama anak kita, kadang kita juga kadang kurang relational, tahu-tahu anak kita baik, Pak, mau apa lo? Iya kan? Mau apa lo? Doa itu relational. Bahkan ada orang Kristen bilang, doa itu nafas hidup. Ya, doa itu nafas hidup. Nah kalau nafas kok kenapa disuruh berdoa? Yuk nafas dulu, enggak kan? Jadi doa itu nafas hidup, kadang-kadang perlu nafas dalam, perlu ke gunung, kadang-kadang perlu nafas-nafas biasa, kadang sehari-hari kita nggak doa itu juga sebuah nafas kita. Kadang-kadang kita nggak doa, doa sejati terwujud, betul nggak? Kadang-kadang ketika kita doa dengan bahasa yang indah itu bukan doa sejati. Ya, kadang-kadang ketika kita nyetir ada lewat, wah, mungkin kata-kata kasar, tapi sebetulnya harap, aduh Tuhan tolong, habis ngomong kata-kata kasar. Saudara-saudara, itulah manusia, tapi kadang-kadang begitu kita ngatur-ngatur itu juga bukan doa terwujud sejati. Saudara, doa itu relational, tapi hari ini saya ajak kita membaca dari Matius 6 ayat yang ke-10. Kita udah hafal. Matius 6 ayat yang ke-10, nanti bisa dilanjutin ke belakang ini, saya akan bacakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, doa ini adalah doa, awal doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, doa bukan permintaan. Kalau kita tahu Yahudi itu punya doa puasa. Puasa dan doa bagian spiritualitas yang baik dari keyahudian. Dan ternyata saya tersentuh sekali untuk membenarkan karena kadang-kadang saya nggak kuat puasa. Saya bukan tipe yang kuat. Ya. Ternyata ada ayat yang kayak gini saudara-saudara. Yesaya 58 ayat 68. Kita mulai melihat perspektif doa yang berbeda. Yesaya 58 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah, bukan. Berpuasa yang kuhendaki adalah puasa bagi orang Yahudi bagian dari doa yang sangat penting. Doa kembali kepada Tuhan, doa meminta pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dikatakan ini, puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
Jadi saya percaya ketika Yesus mengatakan orang Yahudi doa sungguh-sungguh berpuasa. Tapi dia mengatakan berpuasa, doa, puasa yang kukendaki adalah kamu melepaskan kelaliman. Ada keadilan dan ada kasih saudara-saudara. Ini diulang doang ya. Membuka belenggu kelaliman, satu, membuka, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang-orang yang triana, mematahkan setiap kuk. Jadi ini berbicara keadilan. Jadi ternyata doa karena orang Yahudi gak cuma minta, tapi ketika dia doa sebagai sebuah impian, permintaan bagaimana di hadapan di hidup mereka, mereka bisa mewujudkan keadilan Allah. That is prayer. Ya. Keadilan Allah yang mana kita tahu di dunia ini penuh dengan ketidakadilan, betul? Dan jangan kita mikir dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan kita bukan bagian dari dunia. We are part of this world. Sehingga ketika kita berpikir, wah dunia ini penuh dengan ketidakadilan, kita berpikir gereja selalu adil. Sorry, makanya kita banyak kecewa. Dunia, gereja bagian dari dunia. Saudara bagian dari ketidakadilan. Saya bagian dari ketidakadilan. Sederhana. Ketika pulang udah ngobrol, udah nongkrong capek-capek, istri bersihin piring, males gue pura-pura bego. Pura-pura udahlah. Apalagi anak cewek semua, ini kerjaan cewek, papa cari duit, udah cuci. Anak saya protes, Pak, kenapa yang cewek semua yang kerja ya? Papa kok gak cuci piring? Saya bertobat saudara-saudara, harus ada keadilan pakai piring juga. Ketika saya bersih-bersih, saya paling gak suka sama anjing, saya suka anjingnya tapi saya gak suka kotorannya. Siapa yang suka kotorannya? Tapi saya ada trauma. Ketika semua cucian itu akhirnya saya cucian bahu. Saya bilang, lu kok tinggal taruh-taruh, lu gak adil sama apa-apa. Ayo cuci, rasain penderitaan apa-apa. Lu berbuat adil. Itu keadilan yang sederhana di rumah kita. Yang terstruktur karena struktur sosial, patriarkal, society. Di tempat kerja, di tempat pelayanan. Ketidakadilan yang kadang-kadang nyata. Saya senang tadi Isya boleh ada yang keluarga oke, nggak oke. Saudara-saudara jangan pikir ketika gereja kita sering mengadakan hari keluarga itu adalah berita yang sukacita. Ada yang keluarga nggak lengkap. Sehingga kita panjang foto keluarga-keluarga kita. Kadang-kadang ada di sana yang ketika dia datang, hari keluarga dia memilih nggak datang ke gereja karena keluarganya nggak lengkap. Keluarganya nggak sedang oke. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita nggak pernah mention ada keluarga-keluarga yang nggak lengkap di gereja, tapi keluarga itu tetap ada kasih Tuhan. Ketidakadilan, saudara-saudara. Di sini doa untuk meneriakkan keadilan dan tidak hanya meneriakkan. Nanti kita belajar dari doa kami. Yang kedua, love. Memecah roti bagi yang lapar, bukan lu nggak makan, lu bagi makanan lu. Memberi tumpangan bagi gelandangan. Saudara, konsep kamar tamu dari Alkitab, hospitality. Kamar tamu buat orang asing. Dulu gak ada hotel banyak. Sehingga ada orang kalau dibiarin di jalanan gak ada tempat tinggal. Tapi jangan sekarang bikin kamar tamu lu masukin setiap orang ya. Didampok loh. Sehingga hospital di samping gereja. Tapi ketika bikin gereja-gereja dulu rumah sakit, rumah tinggal, rumah tumpangan itu di samping gereja yang gede-gede. Tapi ketika udah punya di gereja, orang-orang santai ya udah bayar di gereja udah selesai. Maka ada seorang uskup bilang nggak bisa, lu harus bikin juga di depan rumah lu. Ada rumah orang asing bisa tinggal ketika dia nggak punya tempat berteduh. Orang Jawa ada kendi di depan rumahnya. Makanya urip ning donyo cuma mampir ngombe ada kendi. Saya waktu kecil masih lihat ada kendi, jadi orang gelandangan yang gak punya minum bisa ke depan rumahnya orang, dia minum air. Hospitality. Ya. Memberi pakaian yang telanjang. Ya. Saudara, Yesus kehausan, Yesus telanjang, Yesus kelaparan. Sebuah panggilan. Dan orang-orang jemaatmu, gereja, rasul-rasul suruh pergi tanpa apapun untuk menerima hospitality. Penginjilan bukan gua selamat, gua masuk surga. Tapi sebagai orang yang gak punya apa-apa ketok rumah. Dan ketika rumah itu menyambut, rumah itu diberkati Tuhan karena menerima orang-orang gelandangan. Penginjil-penginjil yang gak boleh bawa apapun. Yang tahu ada orang yang terbuka untuk hatinya. Saudara, ini doa puasa. Bukan puasa lu bagi-bagi, lu makan. Makanya Yesus sering makan bareng. Jadi kalau kamu nggak pernah naktir temenmu, bertobat. Bayar sendiri-sendiri terus, bertobat. Boleh bayar sendiri-sendiri, nggak naktir terus. Tapi sesekali lu perlu naktir. Ya. Hari Jumat saya wedding anniversary, nggak perlu hadiah. Maksudnya saya kerasa
Saya biasanya anak-anak asing nongkrong ini ya di satu kafe ya. Kita makan bebek, nggak boleh promosi kan. Lu tahu semua, biasanya kita komsel di situ langsung 3 kelompok gitu ya. Saya dulu nggak peduli sama tukang parkirnya, bete banget kan wajahnya, bener nggak? Iya kan? Ya di dapur-dapur yang itu dapur. Wah, ketika itu saya lihat itu kok lihat wajahnya dia, saya juga kesel gitu ya. Tapi saya kemarin lihat, gue kok gak pernah kayaknya, gue gak pernah perhatian sama dia ya. Akhirnya saya beli kopi saudara-saudara, ya saya beli kopi 2, saya bawa ke dia terus saya deketin dia kayak terancam gitu, saya deketin, saya kasih gini, dia, apa ini? Ngopi pak. Oh makasih, wah wajahnya soft saudara. Soft. Enak loh hari itu, cuma 25.000. Dia senyum, terus kayaknya gak mau dibayar parkirnya gitu ya. Ya saudara-saudara sederhana. Saya kenapa cerita tukang parkir? Memberi kopi gak ada ayatnya ya. Kadang-kadang kalau makanan, saya suka seorang feminis di Jogja. Ada sekolah filsafat di Jogja, saya mau masuk di sana, bukan Kristen. Mereka punya project, oke di hari Valentine ini coba para filosof, antropolog itu boleh datang ke jalanan, coba kasih perhatian buat orang-orang di jalanan, di trotoar. Dan ada yang beliin makanan, ada yang ngasih duit. Ya. Tapi ternyata ada satu wanita, seorang feminis, dia kasih bunga. Teman-teman dia, gila ngapain lu kasih bunga? Dia butuh makan. Dia cari duit. Tapi dia bilang apa? Saya ngamatin 1-2 jam. Orang-orang lempar uang. Gak pernah natap dia. Saya datang, saya kasih bunga. Supaya dia tahu. Ya manusia yang berharga. Non-Christian. Ada satu gereja, saya udah cerita, di Surabaya. Suruh misi, tapi misinya suruh cari sendiri. Jadi setiap keluarga boleh angkat orang tua asuh, cari sendiri di jalan. Enaknya lu ngumpulin gereja, lu tinggal transfer. Ya kan? No, nggak personal. Kumpulin sendiri, saya ingat koko saya cerita. Dia kumpulin ketemu trotoar anak, kamu mau disekolahin ketemu sama keluarganya. Dan mereka diwajibin setahun 2 kali ngajak keluarganya. Mereka satu keluarga dengan keluarga makan bareng. Dan koko saya bilang, pengennya dia memberkati tapi dia bilang, cuma makan di pizza. Satu keluarga itu datang dengan pakaian terbaik yang tetap tidak terbaik. Bingung makan pizza kayak gimana. Tapi dia juga ngerasa terberkati ketika makan bareng dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, inilah doa. Inilah puasa yang Tuhan inginkan. Ada keadilan, ada cinta yang nyata. Yang bisa dirasain, yang gak cuma dirasain orang yang menerima kasih dan keadilan, tapi dirasakan orang yang menyatakan kasih dan keadilan. Karena dia bukan lebih baik, karena dia juga sama dengan orang-orang itu, betul? Saya pernah satu gereja melayani, terus akhirnya beberapa pimpinan gereja mengatakan, gak usah bagi-bagi, mereka datang karena makanan. Coba gak dikasih makanan, pasti gak datang. Saya cuma bilang, kita datang karena apa? Masih mending mereka makanan. Kita butuh pengakuan, kita butuh diterima, kita butuh pujian sebagai manusia yang terbatas. Tapi kita sok gak butuh itu. Padahal ketika tidak dipuji, ketika kita disindir, kita kecewa. Kita sama. Mereka butuh makan karena gak makan, kita udah bisa makan saudara-saudara. Ya sih. Saudara-saudara ini doa. Dan ini nanti diulang di dalam kitab ini saudara-saudara. Kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu paralel, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sayangnya orang Kristen konsepnya itu evakuasi bukan restorasi. Sehingga dunia gak adil, dunia jahat, ya udahlah gue ke gereja menjauhkan dari dunia yang jahat. Ketika terjadi ketidakadilan kita juga pura-pura bego karena ini rumah Tuhan dan kita berharap suatu hari ada keadilan ketika Tuhan datang. Karena kita terlalu dualistis, kita memisahkan dunia dan kerajaan Allah. Kita pengen pergi ke kerajaan Allah, kita mau tinggalin dunia. Dan itu adalah penipuan sehingga banyak orang-orang Kristen gak peduli hal-hal yang duniawi. Nggak peduli hal-hal yang materi, nggak pernah belajar sungguh-sungguh. Saya baru belajar, saya mau coba cari dari orang Kristen bagaimana menyembuhkan orang dengan pendekatan tubuh, embodied, holistic healing.
Saya nggak ketemu, baru sampai ke teologi, filosofi dari Christianity. Tapi bagaimana ketika diaplikasikan, saya terpaksa belajar dengan orang-orang dunia, scientist, spiritualitis, somatic educator yang mereka mempelajari tubuh manusia. Begitu dahsyatnya. Ternyata ketika kita itu kita punya dua nervous system, simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik itu ketika kita mau lomba, tarik nafas itu kita on. Ketika kita itu sedang relax. Ketika orang stres, anxiety, ketika petinju panik, dia harus mundur, dia bisa fight lagi. Ini spiritual banget, ternyata Tuhan sudah kasih breathing kita. Isya tahu ya, pelatih yoga tahu. Breathing kita untuk relax sehingga kita nggak gampang depresi, sehingga kita nggak gampang PTSD. Itu nyanyi juga, ya nyanyi. Harus kuat, kalau nggak pitch controlnya. Saya dulu diomelin Gaudaru, pitch control ya. Sedang suka nonton Indonesian Idol enggak gitu ya. Pitch controlnya berantakan saya. Nanti kalau saya nyanyi tolong ya kok ya. Kasih anugerah teman-teman. Sampai akhirnya teman-teman yang rokok kita nggak tahu. Mereka juga nggak tahu kenapa lepas dari rokok. Padahal mereka ketika stres, breathing exercise mereka, cuma pakai nikotin. Tapi itu nggak boleh, rokok nggak boleh. Ketika panik nggak bisa. Kita harus kasih tahu tubuh kita diciptain Tuhan dengan dahsyat. Ya, nanti bisa breathing exercise sama Aisyah ya. Sudah ada beberapa teman yang latihan bareng, saya belum jauh ya. Teman-teman, inilah doa. Di bumi seperti di surga artinya apa? Bukan dualistis lagi, tetapi realitas kerajaan surga itu menyatu. Ada lagu datang, apa? Lagu kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Doanya bukan Tuhan evakuasi aku sampai ke surga. No. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Ada kerajaan surga yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan shalom. Bisa terwujud melalui doa kita dan perbuatan kita setiap harinya. Walaupun belum sempurna. Saudara-saudara, ada satu bagian dari seorang Rabai Barney Kasdan, saya nggak tahu sebutnya benar atau enggak. Ini adalah seorang Rabai Messianic Judaism. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, mereka disebut sebagai Messianic Jew atau Messianic Judaism alirannya di Amerika. Dia mengatakan Malkut Hasamayim, Samayim itu langit, kerajaan surga, kerajaan langit, karena konsep mereka surga langit ya. Kerajaan langit itu adalah kerajaan yang sudah ada di surga, di tempat kediaman Allah. Dan doa kita agar kerajaan itu terwujud di bumi ini di hari-hari kita. Maka keselamatan kita di dalam doktrin reform yang benar bukan kita ke surga. Roh kita ke surga, tubuh kita mati. No, ada kebangkitan tubuh kita dibangkitkan, Yerusalem baru turun dari surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Jadi kita udahlah Tuhan capek, udah bawa aja. No, bagaimana Tuhan, gue merindukan suatu hari di bumi yang diciptakan dengan baik, yang dengan indah, yang kau sudah merestorasi tubuh dan jiwaku. Bumi ini juga direstorasi, karena bumi ini diciptakan Tuhan, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan keadilan dan kasih. Amin. Saudara-saudara, ini doa. Boleh meminta, tapi ada doa sebagai sebuah panggilan. Ada restorasi, saudara-saudara. Dan a life of prayer adalah a restoration. Berdoa bahwa kerajaanmu datanglah. Artinya bukan hanya personal request. Kita turut serta membantu, ya, turut serta bekerja mewujudkan kerajaan Mesias di bumi ini melalui doa dan perbuatan-perbuatan tangan kita. Ya. Bumi surga pecah, tapi ketika doa itu terwujud ada shalom. Shalom itu artinya yang retak, yang terpisah, yang bertikai, menyatu. Bumi dan surga, kasih dan keadilan bercium-ciuman terjadi di sana, saudara-saudara.
Maka doa Bapa kami dilanjutkan dengan ini, saudara-saudara, saya nggak akan lama-lama saudara-saudara. Berilah kami makanan yang secukupnya, artinya apa? Jangan rakus. Cukupin dirimu dengan yang ada, bukan nggak boleh makan enak. Lu boleh makan seenak-enak, tapi lu mau juga nggak orang-orang lain makan yang enak kayak lo. Lu seneng makan enak nggak? Seneng kalau gitu pergi aja orang lain ngerasain. Dan kamu tahu, kamu akan lebih enak ngerasain makan enak. Ketika kamu tahu kamu enak, lu makan sendiri. Tapi ketika lu enak, lu lihat wajah, lu nggak bisa ngaca, makan enak sambil ngaca, gue enak ya? Enggak, goblok. Wah enak, terus lu ngaca, wah gue bahagia. No. Orang tua yang bekerja begitu keras. Begitu lihat wajah anaknya, Pak thank you Pak. Padahal permen beracun gitu. Permen yang bikin dia gula, tapi dia Papa thank you, es krim Pak. Kita dibodohin sama dunia, kita kurang, kita berpikir ketika kita kurang terus kita bakal puas. Terus kita cari, tapi kita gak pernah belajar puas. Kita gak pernah duduk, wah enak loh. Terus kita sama orang lain, enak gak? Enak gak? Saya seneng loh. Kalau saya makan enak, terus saya ngajak anak asing, wah. Dan salah satu memori saya adalah, saya tahu di lidah anak asing itu tidak semua terpercaya. Tapi saya sudah tahu wajah-wajah yang terpercaya. Kalau dia ngomong enak, solid lah ya. Kalau yang tidak percaya, saya bilang, sorry dia kurang bisa dipercaya. Ya. Wah kalau Pak Hendrik, Medan, wah saya tidak pernah gagal gitu ya. Pak Hendrik tidak pernah gagal. Begitu, saya tahu, saya juga kalau makan sama Pak Hendrik, ini enak, begitu dia enak. Kita ketawa bareng. Makanya Yesus suka makan bareng. Ya. Kekristenan, ritualnya, upacaranya ditandai dengan makan bersama. Nanti kalau maunya keluarga, makan bareng. Ya. Terus puji masakan mama, saya tidak selalu suka memuji sih, karena saya terlalu jujur. Tapi saya lihat kalau waktu saya puji istri saya, waduh bahagia banget dia. Ya. Tapi jangan kalau nggak enak pura-pura muji ya, disuruh ngabisin habis loh. Teman-teman ini real, secukupnya. Kita diajarin nggak cukup, dengan nggak cukup kita bahagia. No, cukup. Sekarang siapa yang masih menikmati all you can eat? Saya nggak mau makan all you can eat lagi. Rapot merah. Saya mau menikmati lebih lama teman-teman. Udah nggak bisa, tapi kalau dibayarin ya haleluya puji Tuhan kan. Tetap dimakan tapi enaknya berapa menit? Enaknya sebentar doang. Ya. Tetap mau dibayarin gitu ya. Saya nggak ngajak kamu, tapi lebih baik enggak. Karena tubuh saya harus dijaga, anak saya masih kecil, saudara-saudara. Saudara-saudara kenapa? Kita lupa bahwa Alkitab mengatakan yang berbahagia adalah tangan di atas. Kita berpikir kita dapat semuanya kita kaya, padahal ketika kita dapat kita cari terus kita nggak pernah puas, kita nggak kaya walaupun kita kaya. Orang yang kaya adalah orang yang bisa berbagi. Kadang-kadang saya bilang sama, kasihan ya teman gue gini-gini, kasihan ya teman gue ini, kasihan teman gue ini. Teman gue bilang, lu itu lebih miskin gila. Lu rumah aja kagak punya, temanmu udah punya rumah di Kelapa Gading. Oh iya juga ya. Iya juga gitu kan. Teman-teman belajar cukup. Thanks God. Belajar berbagi. Makanan yang secukupnya. Minta ampun atas kesalahan. Artinya apa? Kita bagian ketidakadilan, kita bagian ketidakcintaan ya. Nggak rohani kita ini, kita butuh anugerah tiap hari. Dan kita butuh minta ampun kepada Tuhan. Kita butuh meminta ampun kepada sesama kita. Kita juga salah. Banyak salah. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Love, forgiveness, ini kerajaan Allah. Ini doa Bapa kami itu dipanjatkan untuk diwujudkan. Dan saya paling suka, lepaskanlah dari yang jahat. Kita pikir jahat itu yang merebut kekayaan kita, membuat anak kita kecelakaan, membuat kita miskin. No! Yang jahat itu adalah lu dan saya. Lepaskan aku dari yang jahat. Karena kalau sekeliling kita jahat, kita nggak jahat. It's okay. Tapi gua dari yang jahat ini. Saya suka temen pernah cerita. Gua ada di satu pelayanan yang sampai gua kalau tetap di sini gua jadi jahat. Gua jadi nggak jadi diri gua pergi dari pelayanan itu sebab gua nggak jahat.
Masalah kita apa? Kita ngerasa diri paling baik, paling rohani. Bener gak? Orang tua yang paling sempurna, lu kurang apa punya anak papa kayak gua? Coba lu papanya yang lain gitu kan. Ya kita gak pernah jadi anak kita punya papa kita, coba dong bayangin. Saudara-saudara, ini adalah sebuah doa untuk kita mewujudkan justice and love yang nyata di dalam kehidupan kita. Sederhana di rumah, di keluarga, pertemanan. Sebagai hamba Tuhan, kalau di gereja tradisional paling seneng ya, kita hamba Tuhan ditraktir terus karena paling miskin gitu kan. Tapi kadang-kadang pernah mikirin gak? Kadang orang kita, teman kita majelis, juga seneng loh kita beli walaupun kita gak mahal, betul kan? Iya gak Pak Hendrik? Saya udah traktir Pak Hendrik loh. Pak Hendrik sukses daripada saya seneng. Bukan karena balas, karena traktiran saya kalah dibandingin traktiran Pak Hendrik. Dan saya bersyukur Pak Hendrik sejak di Sing belajar menerima traktirannya orang biasa gitu loh. Yang biasa, dan kita bisa minum kopi yang sederhana dan kita bisa berbahagia as a family. Karena saya juga pengen merasakan bagaimana berkatin orang. Saudara-saudara, it's beautiful. Dan ini adalah sebuah panggilan doa dan kita perlu cultivate. Cultivate itu kita olah. Kalau orang cultivate di dalam bahasa timur itu mengolah tenaga dalam gitu ya. Tapi cultivate ini lebih ke arah orang juga mengerjakan tanah, mengolah tanah itu juga cultivating ya. Jadi cultivate itu kita perlu latih tubuh kita. Latih untuk kesadaran bahwa kita nggak pernah cukup, kesadaran bahwa kita nggak adil, kesadaran bahwa kita nyakitin, kesadaran bahwa kita juga disakitin, kesadaran bahwa kita jahat dan kita datang, Tuhan lepaskan gue dari yang jahat. Supaya kembali aku bisa mendatangkan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih dan keadilan di bumi ini. Mulai dari diriku, kadang-kadang kita juga gak adil dengan diri kita, betul? Saya ketemu anak-anak muda yang hatinya cuma buat keluarganya. Ketika dia cerita-cerita, kok keluargamu lu mana? Lu gak pernah care sama diri lu gak adil terhadap dirimu. Padahal Tuhan mengatakan kasihlah dirimu. Ada satu teman ya. Saya bilang coba taruh sini. Wah embodiment ya. Taruh yang berharga di sini mu, di tanganmu. Bayangin ya. Dia taruh di dadanya. Oke, gue tahu itu kira-kira siapa. Ada dirimu gak? Gak ada. Oke, taruh lagi. Taruh dirimu di sana. Taruh dekat ke dadamu. Dan anak ini sampai nangis, ternyata gue gak pernah kasih, gak pernah adil sama diri gue terus paksa diri gue terus sakitin untuk gue bisa nolong keluarga gue. Ketidakadilan terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap semua. Juga ada anak-anak kecewa sama Tuhan, padahal Tuhan kasih bilang, oh pilih ini, gak bilang, gue malas sih bela-bela Tuhan sih ya. Gue gak suka bela-bela Tuhan. Tapi lu yang bikin masalah sendiri, lu tanggung jawab sendiri, jadilah. Kenapa lu salahin Tuhan? Saya tidak di dalam rangka, jadilah orang yang bertanggung jawab dengan keputusanmu. Kita sering juga tidak adil terhadap Tuhan. Kita udah banyak pilihan, kita tahu kayaknya ini, kita ambil dan kita bilang, kenapa Tuhan kayak gini? Kita gak adil terhadap diri kita gak teradil terhadap sesama kita. Sadari ini saudara-saudara dan minta ketika berdoa, Tuhan aku mau mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kisah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, bukan orang Kristen, ini orang Blora ya. Orang Blora ya, seorang sastrawan yang di era salah satu pemimpin di Indonesia, dia dibuang di Pulau Buru karena tulisan-tulisan sastra dia tidak boleh dibaca karena melawan terhadap kekuasaan dan ketidakadilan. Dia dibuang di Pulau Buru, namanya Pramudia Anantatur. Ya, dia nulis 4 tetralogi, yang pertama adalah Bumi Manusia. Dan novel ini dijadikan sebuah landasan di sekolah filsafat untuk membahas teori postkolonial. Bagaimana negara-negara hasil kolonialisme itu menghasilkan agama yang seperti apa, masyarakat seperti apa, yang sebetulnya tetap ada struktur kekuasaan dan tetap ada penindasan. Ini teori postkolonial. Ya. Dan ternyata di kisah itu saudara-saudara, ternyata hukum-hukum yang masuk di Indonesia adalah hukum-hukum warisan Belanda Kristen. Dan Kristen masuk di dalam propaganda juga digunakan untuk menjadi agama penjajah. Maka tidak heran orang-orang zaman dulu begitu tahu orang Kristen, lu agama penjajah lu. Karena ada sistemnya.
Karena Belanda adalah negara Kristen. Dan ada aturan-aturan hukum yang tidak adil. Dan ada seorang wanita muda yang bernama Nyai Ontosoroh. Yang akhirnya orang-orang Belanda itu gak bisa menikah. Karena banyak wanita Belanda yang dibawa dari Belanda itu gak bisa bertahan, mati semua di perjalanan saudara-saudara. Akhirnya mereka menikahi wanita lokal. Karena kalau menikah wanita lokal mereka lebih bisa bertahan tinggal di perkebunan-perkebunan. Karena mereka punya gairah seksual dan segala macamnya. Sehingga banyak nyai, istilah nyai itu dari ini. Ini sejarah Indonesia keren banget. Anak saya udah baca, yang sesi 1, saya udah 4-4-nya sudah. Dan ketika ada nyai ini yang akhirnya dinikahi menjadi gundik-gundik, prianya tetap punya istri di sana. Yang akhirnya menghasilkan keturunan tapi mereka tidak pernah mendapatkan warisan. Karena keadilan padahal semua yang memegang kendali itu bisa maju adalah nyai ini. Yang bernama Darsia atau Nyai, lupa namanya saya. Dan akhirnya dia punya anak wanita Belanda dan ketika suaminya mati hartanya harusnya masuk ke ini. Tapi hartanya masuk keluarga-keluarga yang di sana sehingga hukum tidak berpihak kepada mereka. Tetapi ini dia punya anak resmi yang harusnya dapat harta, sengaja dianggap dia tidak bisa merawatnya dan ini anak harus dibawa ke Belanda. Padahal anak ini udah menikah dengan seorang pria yang bernama Minke, ya, seorang pria yang terdidik secara Belanda tapi harus dipisahkan dan mereka berjuang secara hukum untuk memperjuangkan keadilan yang tidak adil, ya, dan mereka berjuang. Tapi saya suka ending dari film ini, ya. Saya merasa perjalanan salib bukanlah kelemahan. Perjalanan salib ketika Yesus melangkah, langkah demi langkah di dalam ketidakadilan. Di dalam begitu jahatnya manusia, dia berjuang memperjuangkan kasih sampai di puncak ketidakadilan tertinggi terhadap yang punya surga, yang punya bumi ini. Kasih itu dinyatakan. Saya suka bagian tadi mengatakan apa? Kita kalah. Kita kalah. Tidak. Kita sudah melawan. Sekuat-kuatnya. Sehormat-hormatnya. Mahatma Gandhi belajar dari khotbah di bukit. Ketika negara Kristen menjajah, dia menggunakan Alkitab, melawan dengan kasih. Sehingga dia berdiri maju ketika orang India nggak boleh masuk. Dia maju bersama dengan ratusan orang India, dipukulin, tidak memukul, berdarah-darah sampai yang memukul merasa sudah stop. Kekristenan bukan sesuatu yang lemah. Kekristenan ada keberanian. Berjuang, berdoa, berjuang mendatangkan kasih, keadilan sampai sekalipun kita harus menjadi korban. Tapi kita tidak pernah kalah. Kekalahan salib menunjukkan kemenangan. Amin. Perjuangan keadilan di tempat kerja, di rumah, di dalam relasi kita dengan orang yang kita cintai, di dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita. Mari datangkan keadilan dan kasih. Walaupun kadang ada penderitaan. Terus berdoa. Terus maju mengasihi dan mendatangkan keadilan. Mari kita bangkit berdiri. Singer boleh membantu saya pujian ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di. Muliakan Raja segala raja, muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah siapa? Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita pejamkan mata. Saudara-saudara, saya ajak kita mulai memikirkan
Bayangkan satu orang yang pernah kita melihat, dia berjuang keadilan, dia berjuang kasih, dia pernah berkorban untuk kita, berjuang menyatakan kasih dan keadilan. Mari kita bersyukur buat orang-orang yang pernah berjuang, menjadikan teladan bahwa mereka sebagai orang Kristen, mereka menegakkan keadilan walaupun hidup mereka lebih berat, lebih susah. Berdoa dan bersyukur buat orang-orang itu. Dengan keberanian mereka berjuang. Bahkan kita mendapatkan berkat dari itu. Tuhan terima kasih buat orang itu. Terima kasih Tuhan. Dan maukah saudara dan saya menjadi wajah-wajah itu. Sehingga suatu hari ada orang ketika mengingat wajah kita, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena kita orang yang sama. Walaupun kita terbatas, kita pernah tidak adil, kita pernah juga jahat. Tapi kita terus berjuang. Di dalam kekuatan dari Tuhan, kasih dan keadilan dari Tuhan. Kita berjuang setiap harinya. Di rumah Tuhan juga mendatangkan kasih dan keadilan. Mari kita berdoa biarlah Tuhan menguatkan kita. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati orang-orang yang masih ada yang sudah berjuang untuk keadilan buat kami. Kalau orang-orang itu sudah tidak ada, kami bersyukur buat orang-orang itu. Dan kami berdoa biar kami boleh mendatangkan keadilan dan kasih terhadap diri kami sendiri, terhadap orang di rumah kami, terhadap pasangan kami, orang tua kami, mertua kami, saudara-saudara kami di gereja, orang yang bekerja kepada kami dan kepadanya kami bekerja, kepada bangsa ini, kepada orang yang kami kenal, kepada orang-orang yang mungkin juga tidak dilihat, cleaning service, satpam Tuhan, pembantu rumah tangga, biarlah kami menatakan kasih dan keadilan yang nyata Tuhan, seperti yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.